Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fitri Ella Fauziah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dan teman-teman yang insya Allah dalam keadaan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Lovena Della Patricia, Sabrina Syawal Anissa, Mutiatur Rohmah, Ananda Dewa Maharani, Nabila Zaina Aifa, dan Maura Alvia akan mempresentasikan tentang persekutuan likuidasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian likuidasi. Likuidasi menurut Floyd pada tahun 1988 adalah suatu proses yang meliputi merubah aktiva non-kas menjadi kas, mengakui laba atau rugi dari proses merubah aktiva non-kas menjadi kas, melunasi kewajiban firma, dan akhirnya membagi semua kas yang dimiliki kepada masing-masing anggota sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Sedangkan menurut Harry Simon pada tahun 1990, likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, menyelesaikan dengan para kreditur, dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Dengan melihat definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa likuidasi merupakan proses yang terakhir dengan pembubaran perusahaan sebagai suatu unit organisasi. Menurut The Uniform of Partnership, Undang-Undang Persekutuan di Amerika Serikat pasal 31 menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu persekutuan dibubarkan yang pada intinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem perekonomian masyarakat atau negara tidak mendukung adanya kegiatan usaha seperti adanya undang-undang pemerintah, sistem monopoli perusahaan besar, dan sebagainya, yang kesemuanya itu tidak memungkinkan lagi suatu persekutuan hidup. Yang kedua, ada faktor-faktor ekstern yang berada di luar jangkauan manajemen perusahaan seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan sejenisnya, yang kesemuanya tidak memungkinkan lagi suatu persekutuan mempertahankan hidupnya. Dan yang ketiga, adanya faktor-faktor intern dalam persekutuan seperti adanya perselisihan antar anggota, kesalahan dalam manajemen, ketidakserasian dalam kerja, dan sejenisnya, yang semuanya itu dapat berakibat tidak memungkinkan lagi suatu persekutuan dipertahankan hidupnya. Prosedur likuiditas persekutuan. Rekening-rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan, kemudian laba rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal masing-masing sekutu. 2. Aktiva dicairkan menjadi kas, bisa dijual atau dibeli sendiri oleh anggota sekutu. Jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jualnya, maka laba rugi yang terjadi dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian. 3. Jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka dapat ditutup dengan saldo piutangnya. Tetapi jika saldo piutangnya tidak punya, maka sekutu tersebut harus menyetorkan modalnya kembali. Dan jika tercatat juga tidak punya, maka saldo debit harus ditanggung anggota sekutu lainnya. 4. Jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka lebih dahulu dibayarkan kepada kreditur luar. Setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo masing-masing anggota sekutu. Pencatatan likuidasi persekutuan. 1. Likuidasi sekaligus atau sederhana. Likuidasi persekutuan secara sekaligus
atau lump sum liquidation merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aktiva dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar, dan membayar tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas pembagian modal yang disetorkan. Likuidasi sekaligus merupakan fokus yang baik untuk menjelaskan konsep utama likuidasi persekutuan. Realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjualnya asetnya. Piutang usaha umumnya ditagih oleh persekutuan. Kadangkala persekutuan menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang yang tepat waktu, yang penagihannya dapat menunda proses terminasi persekutuan. Alternatif lain adalah piutang usaha tersebut dijual kepada perusahaan anjak piutang faktor, yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pemberian piutang usaha dengan segera membayar uang tunai kepada pihak penjual piutang. Sebelum dilakukan distribusi aset kepada para sekum, baik kewajiban atau kreditor eksternal harus dibayar secara penuh atau dana yang diperlukan untuk itu ditempatkan dalam sebuah akun penampungan. Pihak penampungan biasanya adalah bank, menggunakan dana tersebut hanya untuk pembayaran kewajiban persekutuan. Beban likuidasi. Proses likuidasi biasa yang dimulai dengan menjadwalkan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui. Nama, dana, alamat kreditor, dan jumlah terutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Kreditur yang belum terjadwal akun diketahui selama proses likuidasi. Proses likuidasi melibatkan beban yang biaya hukum dan akuntansi tambahan. Beban perusahaan menanggung biaya penghentian usaha, seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen dialokasikan terhadap akun modal para sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi. Ilustrasi likuiditas sekaligus. Ringkasan neraca saldo perusahaan pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha. Bisa dilihat tabel di samping ini. Ekuitas pemilik adalah jumlah modal dan sekutu bersamaan akuntansi. Aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik, yaitu Rp 100 juta dikurangi 42 juta sama dengan 5. Kasus 1, persekutuan masih solvent dan tidak timbul defisit pada akun modal sekutu. Laporan ini hanya berisi akun neraca, di mana seluruh aset non-kas disajikan ke dalam satu akun. Pada saat unit usaha melakukan likuidasi, akun-akun neraca merupakan akun yang relevan. Laporan laba rugi adalah untuk kelangsungan usaha. Kertas kerja mencakup seluruh proses realisasi dan likuidasi serta merupakan dasar ayat jurnal untuk mencatat proses likuidasi. Contoh soal, aset non-kas dijual dengan harga Rp 80 juta pada tanggal 1 Mei 2005 dengan kerugian sebesar Rp 10 juta. Kreditur eksternal dibayar sebesar Rp 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 48 juta didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2005. Observasi penting lainnya. 1. Saldo sebelum likuidasi diperoleh dari neraca saldo pada tanggal 1 Mei 2005. Kerugian sebesar 10 juta didistribusikan langsung terhadap akun modal persekutu. Kreditor eksternal dibayarkan sebelum terdapat aset yang didistribusikan kepada sekutu. Pembayaran kepada para sekutu dilakukan dengan saldo modal kredit. Saldo panca likuidasi sebesar 0 yang menandakan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan telah benar-benar dilikuidasi dan dihentikan sepenuhnya. Laporan realisasi dan likuidasi merupakan dasar untuk ayat jurnal yang mencatat proses likuidasi sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei, debitnya kas sebesar 80 juta, modal Aldi 4 juta, modal Bayu 4 juta, modal Citra 2 juta, kreditnya aset non-kas sebesar 90 juta. Realisasi seluruh aset non-kas persekutuan ABC dan distribusi kerugian sebesar 10 juta dengan menggunakan rasio laba dan rugi. Pada tanggal 20 Mei, debitnya kewajiban sebesar 42 juta, kreditnya kas sebesar 42 juta. Untuk pembayaran kas kreditor dan eksternal. Pada tanggal 30 Mei, debitnya modal Aldi sebesar 30 juta, modal Bayu sebesar 6 juta, modal Citra sebesar 12 juta, dan kreditnya kas sebesar 48 juta.
Pembayaran sekaligus kepada sekutu. Persekutuan ABC, laporan likuidasi realisasi persekutuan likuidasi sekaligus. Saldo kas belum likuidasi tanggal 1 Mei, kasnya sebesar 10 juta, aset non-kas sebesar 90 juta, kewajibannya 42 juta, saldo modal Aldi 34 juta, saldo modal Bayu 10 juta, saldo modal Citra 14 juta. Penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 10 juta, kasnya sebesar 80 juta, aset non-kas sebesar 90 juta, saldo modal Aldi 4 juta, saldo modal Bayu 4 juta, saldo modal Citra 2 juta. Lalu dijumlahkan, kasnya sebesar 90 juta, aset non-kas 0, kewajibannya 42 juta, saldo modal Aldi 30 juta, saldo modal Bayu 6 juta, saldo modal Citra 12 juta. Pembayaran untuk kreditor eksternal, kasnya sebesar 42 juta, kewajibannya 42 juta. Lalu dijumlahkan hasilnya, kasnya sebesar 48 juta, aset non-kasnya 0, kewajibannya 0, saldo modal Aldi 30 juta, saldo modal Bayu 6 juta, saldo modal Citra 12 juta. Pembayaran sekaligus kepada sekutu, kasnya 48 juta, aset non-kas 0, kewajiban 0, saldo modal 30 juta, saldo modal Aldi 30 juta, saldo modal Bayu 6 juta, dan saldo modal Citra 12 juta. Saldo pasca likuidasi, kasnya 0, aset non-kas 0, kewajiban 0, saldo modal Aldi 0, saldo modal Bayu menjadi 0, saldo modal Citra menjadi 0. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan suatu likuidasi secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan menyangkut pembayaran secara periodik atau cicilan bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Pihak akuntan secara khusus harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas, karena dapat saja terjadi suatu peristiwa di masa mendatang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing sekutu. Untuk para akuntan dalam menentukan pembayaran bertahap yang aman kepada para sekutu antara lain: 1. Tidak mendistribusikan kas kepada sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau dicadangkan seperlunya. 2. Setelah akuntan mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Ilustrasi likuiditas bertahap. Ilustrasi yang digunakan dalam likuidasi sekaligus dari persekutuan ABC sekarang juga digunakan untuk mengilustrasikan likuidasi secara bertahap. Aldi, Bayu, dan Citra memutuskan untuk melakukan likuidasi terhadap usaha mereka selama beberapa periode waktu dan menerima distribusi kas yang tersedia secara bertahap selama proses likuidasi. Ringkasan neraca saldo perusahaan per tanggal 1 Mei 2005 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut. Persentase pembagian laba dan rugi masing-masing sekutu juga ditentukan. Berikut penjelasan mengenai kasus tersebut. 1. Laporan keuangan pribadi ketiga sekutu tersebut pada tanggal 1 Mei 2005 adalah sebagai berikut. Bayu secara pribadi tidak soft
solvent. Sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solvent. Sekian, terima kasih.